Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Puji Tuhan kita masih diberikan kesempatan untuk kumpul bersama di tempat ibadah ini dan kita akan beribadah bersama-sama. Kita semua patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih, anugerah dan pemeliharaannya sehingga kita bisa tiba tempat ini dan kita akan menyiapkan diri untuk beribadah. Marilah kita merespon undangan Tuhan untuk memberikan hati dan pikiran kita beberapa waktu ini untuk sama-sama hikmat melaksanakan ibadah. Saya undang untuk masuk di dalam saat teduh, biarlah kita merendahkan hati sejenak untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Merendahkan hati di hadapan Tuhan, menyiapkan hati dengan sungguh-sungguh. Biarlah Tuhan bisa berbicara kepada diri kita masing-masing. Dan Tuhan membimbing, memimpin dan memelihara kita. Saya undang untuk bangkit berdiri. Di dalam Mazmur 119 ayat 174 sampai 175 menyebutkan demikian. Aku rindu kepada keselamatan daripadamu ya Tuhan, dan Tauratmu menjadi kesukaanku. Biarlah jiwaku hidup supaya memuji-muji Engkau dan biarlah hukum-hukum-Mu menolong aku. Tidak ada yang patut dan layak untuk kita puji dan kita sembah. Hanya Tuhan kita yang bertahta di surga. Raja di atas segala raja dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang hadir di sini menjadi umat pilihan. Dan marilah kita di dalam ibadah ini, kita percaya akan kebesaran Tuhan. Biarlah segala mulut dan lidah orang-orang percaya memuji-muji Dia. Karena hanya Dia yang patut dan layak dipuji dan disembah. Kita angkat pujian, layak dipuji dan disembah. Alam semesta melukiskan kebesaran
Ibadah masa Prapaskah kedua pada hari ini dimulai dengan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tetap setia memelihara umatnya untuk selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus serta dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Mari kita mengundang agar Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus hadir di dalam bait sucinya dan juga hadir di dalam hati kita. Mari sembah dan sujud kepadanya. Allah Bapa hadir di dalam bait sucinya. Dari 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 menyatakan bahwa atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita mari merenungkan betapa banyak dosa-dosa kita. Tetapi Tuhan tetap mengasihi kita. Dan kita semua sudah dibeli dan dibayar dengan lunas. Kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Chai Sukfei. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari perhentian yang Tuhan berikan, di mana kami sejenak boleh meninggalkan akan segala aktivitas kegiatan kami. Kami juga mau bersyukur kalau Tuhan juga sudah menghantar kami dari rumah kami masing-masing atau dari tempat lain,
sehingga kami boleh tiba dengan selamat tanpa kurang satupun. Dan bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami, di mana sebentar kami akan lebih banyak memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami juga sebentar akan mendengarkan sabdamu, dan kami juga sebentar akan seperjamuan denganmu. Biarlah terlebih dahulu Kau sekali lagi akan menilik hati dan pikiran kami. Seperti firman Tuhan mengatakan, selidikilah hati dan pikiran kami. Kalau mungkin ada dosa-dosa yang sudah kami perbuat pada hari-hari yang terlalu, baik itu disengaja atau tidak sengaja, sehingga tidak menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, bahkan menjadi batu sandungan bagi orang-orang sekitar kami yang khusus yang belum percaya mengenal Yesus Kristus, sehingga mereka enggan untuk mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Bahkan tidak saja sampai di situ, ada banyak hal yang Tuhan perintahkan di dalam firman-Nya untuk kami boleh dengar-dengaran terhadap Tuhan, untuk taat akan kehendak-Mu. Tapi justru yang kami lakukan adalah pelanggaran-pelanggaran. Memang roh penurut, tetapi daging lemah. Itu Tuhan tolong kami sebagai anak-anak-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu. Kami mohon kemurahan-Mu. Kami mohon juga pengampunan-Mu. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh sungguh dilayakan Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Terlebih untuk menikmati akan perjamuan kudus. Dan kami yakin ketika kami boleh mengaku akan segala dosa kami, mengaku akan segala kelemahan kami, mengaku akan segala pelanggaran kami, seperti janji-Mu, Tuhan akan mengampuni. Bahkan Tuhan akan melupakan apa yang mungkin sudah kami lakukan. Tapi bukan saja sampai di situ, tapi berikanlah kepada kami kemampuan, kekuatan untuk lebih hari kami hidup lebih berkenan hadapan Tuhan, lebih memuliakan nama Tuhan, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Biar akhirnya Tuhan akan mendengar permohonan doa pengakuan dosa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Saya akan membacakan berita anugerah bagi Bapak Ibu yang sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ada berita anugerah yang diberikan kepada saudara yang diambil dari Mazmur 146 ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang-orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang yang benar. Amin. Silakan duduk kembali. Sebagai ungkapan syukur atas semua kasih karunia dan anugerah yang telah Tuhan berikan, mari kita menerima kemuliaan Allah bersama-sama dengan mempersembahkan pujian kepada Sang Pemberi Kasih, Sang Pemberi Anugerah yang sangat besar. Amazing Grace, Mighty in Our God. How sweet the sound that saved a wretch like me.
soon dissolve like snow. The sun forbear to shine, but God who called me here below will be forever mine. Sekali lagi. Will be forever mine. You are forever mine. You are forever You are forever mine. Begitu besar anugerah Tuhan untuk kita sekalian. Dan puji Tuhan pada kesempatan ini, di kebaktian yang kedua ini kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Chai Suk Fei. Adapun tema khotbah pada hari ini adalah hikmat dan kebodohan salib. Marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan sebuah pujian. Kuasa salibmu. Ada tempat yang mulia di mana anugerah Tuhan tercurah dan Tuhan memberikan hidupnya sebagai ganti diri kita. ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidupmu sebagai ganti diriku.
saudara untuk berdoa. Pada pertengahan ibadah pada pagi hari ini, kami kembali datang ke hadirat Tuhan. Kami sungguh membutuhkan pertolongan Tuhan. Dikala kami membaca, dikala kami mendengar akan penguraian firman Tuhan. Karena kami tahu kami adalah lemah, kami kadang-kadang tidak mampu untuk mengerti akan rahasia-rahasia yang ada di dalam Alkitab. Sebab itu, biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang akan menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengenal akan kebenaran-Mu. Tolong untuk hamba sendiri, di dalam segala kelemahan, di dalam segala keterbatasan ini, biar akhirnya Tuhan yang akan memimpin ketika hamba menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman itu boleh menjadi kekuatan, menjadi rema di dalam kehidupan kami. Bahkan firman Tuhan juga boleh menjadi berkat untuk banyak orang. Baik yang mendengarkan secara online, Tuhan juga akan pimpin supaya mereka juga bisa berkonsentrasi. Kami serahkan waktu di depan kami ini, biarlah Tuhan yang berbicara dengan sebebas-bebasnya. Kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, baik yang ada di gereja ataupun di rumah masing-masing. Ya, jadi bagi yang di rumah saya menghimbau untuk kembali ya datang ke rumah Tuhan. Karena sudah 3 tahun ya, mungkin kalau yang belum pernah ke gereja, jadi sudah 3 tahun. Tepatnya kalau tidak salah tanggal 15 ya, kami terakhir mengadakan ibadah secara onsite. Nah, menurut kalender gereja ya, kalau kita memperhatikan kalender gereja, bahwa hari ini kita memasuki masa prapaskah kedua. Jadi selama masa prapaskah ya, kita diajak apa? Untuk mengingat akan pengorbanan, penderitaan, dan kebangkitan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Maka dalam rangka masa prapaskah, majelis gereja pun telah membagikan buku renungan selama 40 hari yang dibaca mulai tanggal 1 Maret ya. Nah, hari ini hari yang ke-5. Nah, buku itu berbicara tentang perjalanan menuju salib ya. Dan buku itu bukan disimpan tetapi dibaca. Karena itu sebagai perenungan pribadi selama 40 hari. Dan juga jangan dibacanya 2 kali, enggak. Jadi pokoknya tiap hari. Hari pertama, kedua, dan seterusnya sampai ke 40 hari ya. Nah, jadi saya harap Bapak Ibu Saudara yang sudah mendapatkan buku itu, saya harap dengan setia membacanya selama 40 hari. Sehingga Bapak Ibu Saudara benar-benar akan mengalami akan kasih Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib untuk menembus manusia berdosa. Nah, oleh sebab itu pada masa prapaskah yang kedua ini, kita juga akan sama-sama belajar firman Tuhan dengan tema keagungan salib Kristus. Oleh sebab itu, untuk mendasari penguraian yang akan saudara dengar, yaitu kita akan membaca 1 Korintus pasal yang pertama, ayat 18 sampai dengan 25. Mari kita akan membuka Alkitab kita yang diambil dari 1 Korintus pasal yang pertama ayat 18 sampai dengan ke-25. Setelah mendapatkannya saya akan membacakan ayat 18, Bapak Ibu ayat yang ke-19 dan seterusnya ya. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah.
Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah di dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Orang-orang Yahudi menghendaki tanda atau mujizat, dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang melatar belakangi Paulus menulis surat 1 Korintus karena ada laporan yang diterima dari orang-orang dari keluarga Chloe tentang adanya perpecahan dalam jemaat Korintus. Jadi kalau kita berbicara tentang perpecahan gereja, ya, itu bukan terjadi atau tren-tren saat ini, tetapi sudah terjadi waktu zaman dahulu sekali. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa sih penyebab perpecahan di jemaat Korintus? Nah, penyebab perpecahan di jemaat Korintus ada dua. Ada dua jenis pandangan. Yang pertama, jadi pandangan pertama itu menganggap bahwa pemberitaan salib adalah suatu kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah punya Alkitab terjemahan baru edisi kedua, di sana bagi mereka yang menuju kebinasaan. Ya, jadi ada orang-orang yang mempunyai pandangan yang menganggap bahwa pemberitaan salib adalah suatu kebodohan bagi mereka yang menuju kebinasaan. Itu yang pertama. Lalu pandangan kedua, tetapi katanya bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi yang diselamatkan, pemberitaan adalah kekuatan Allah. Tapi bagi yang boleh dikatakan yang tidak percaya, ya, itu dikatakan yang sedang menuju kepada kebinasaan, dikatakan kebodohan. Nah, apakah maksud bahwa pemberitaan salib adalah suatu kebodohan bagi mereka yang akan binasa, bagi mereka yang menuju kepada kebinasaan? Nah, saudara perlu saudara ketahui bahwa pemberitaan di sini bukan cara memberitakan, bukan metodenya seperti kita sedang ada pelatihan dengan metode II begitu ya. Jadi bukan cara, bukan metode. Tetapi yang dimaksud di sini bahwa pemberitaan di sini adalah isi berita. Isi beritanya tentang apa, saudara? Yaitu tentang ketuhanan Kristus yang disalibkan dan dibangkitkan. Itu adalah suatu kebodohan. Jadi dulu dan sekarang pun dengung-dengungkan. Jadi kalau kita berbicara tentang pemberitaan Injil, ya, itu pasti akan berbicara tentang ketuhanan Kristus yang disalibkan. Tetapi jangan lupa, kita juga harus menyampaikan tentang Kristus yang dibangkitkan. Tapi saat itu dikatakan itu adalah suatu kebodohan, adalah omong kosong, tidak masuk akal atau tidak ada gunanya. Nah, kembali kepada pertanyaan, mengapa pemberitaan salib adalah suatu kebodohan bagi mereka yang menuju kepada kebinasaan? Karena apa, saudara? Karena mereka tidak mengerti. Sebab dalam pandangan mereka atau orang-orang dunia itu salib sebagai perbuatan Allah yang bodoh sekali. Ya, saya tekankan bahwa salib adalah perbuatan Allah yang bodoh sekali. Bagi banyak orang, saudara, penyaliban Kristus merupakan suatu kekalahan, ya, yang memperlihatkan ketidakmampuan Kristus membebaskan diri dari salib. Kalau memang dia adalah Tuhan, kalau memang
memang dia ada Allah, mengapa dia tidak membebaskan diri ketika serdadu-serdadu menyalibkan Yesus di atas kayu salib? Maka oleh sebab itu, bagi mereka, bagi orang dunia, itu merupakan kebodohan. Nah selain itu bagi orang dunia, kalau Kristus mau mati di atas kayu salib karena dosa manusia, itu juga adalah kebodohan. Itu adalah omong kosong, itu hanya dongeng saja. Nah saudara, kalau saya simpulkan, pemberitaan salib adalah kebodohan karena selalu menekankan bahwa Kristus harus menderita. Bahwa Kristus harus mati untuk manusia yang berdosa. Ya. Jadi kalau saya simpulkan dari pendapat-pendapat orang yang tidak bisa menerima akan pemberitaan Kristus atau isi dari pemberitaan Injil. Karena apa? Karena mereka atau mendengar ya yang ditekankan itu hanya Kristus datang. Dia harus menderita, bahkan sejak lahir pun harus lahir di kandang yang hina. Menderita. Bahkan selama hidup dia pun ditolak dan lain sebagainya. Dan akhirnya dia harus mati untuk manusia yang berdosa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sayang sekali banyak orang dunia hanya melihat Kristus sampai pada salib saja. Stop pada salib. Dan tidak melihat sampai jauh ke depan. Itu pada kebangkitannya dan kemenangannya terhadap kuasa maut yang akan kita rayakan. Tepatnya tanggal 9 April 2023. Oleh sebab itu kita bersyukur bahwa di gereja Hosana dan mungkin gereja-gereja lain juga ada satu rangkaian masa Prapaskah sampai puncaknya di Jumat Agung dan akhirnya saudara merayakan Paskah, yaitu kemenangan, kebangkitan Kristus, bahwa Dia yang disembah adalah yang hidup. Saudara, waktu saya mempersiapkan bagian ini saya teringat waktu kecil atau di masa kecil ya. Teman-teman sekolah, ya karena memang saya waktu itu sekolah yang boleh dikatakan mayoritas bukan orang Kristen. Saudara, hampir boleh dikatakan setiap hari saya mendengar perkataan. Atau setiap hari boleh dikatakan saya diejek. Kok mauan ya jadi orang Kristen? Tidak stop sampai di situ. Kok mauan ya jadi orang Kristen? Tahu nggak? Kalau orang Kristen nanti itu mati akan dipantek. Kalau orang Kristen nanti mati itu akan disalib. Karena bukankah Tuhannya yang dipercaya adalah Tuhan juga yang disalib. Tuhan yang mati disejajarkan dengan penjahat-penjahat. Saudara jujur, pada waktu itu saya tidak melawan, tidak berargumen, tidak memberikan respon. Karena jujur saya tidak tahu. Yang saya tahu memang yang diajarkan di sekolah minggu, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk mengampuni dosa-dosa. Untuk membebaskan dosa-dosa manusia. Jaranglah kebangkitannya itu dikumandangkan, kecuali mungkin pas hari Paskah dan sebagainya. Itu yang ada dalam pikiran saya. Nah, tapi kalau saat ini ada orang yang datang kepada saya, dia mulai mengatakan, konyol bener ya kamu mau percaya kepada Tuhan. Tuhanmu adalah mati di atas kayu salib, mati dipantek. Kamu juga nanti akan begitu. Tentu saya akan berargumen. Tentu saya akan apologetik katanya ya. Saya akan mengatakan betul Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang memang datang ke dalam dunia ini menjelma menjadi manusia. Dia menderita, bahkan dia mati di atas kayu salib.
Tapi tunggu dulu, saya akan mengatakan, bukankah firman Tuhan mencatat, Alkitab mencatat, tapi pada hari yang ketiga, dia bangkit dari antara orang mati. Pada hari yang ketiga dia hidup, dia menampakkan diri kepada banyak orang. Bahkan muridnya yang tidak percaya, Tuhan mengatakan, ayo tusuk, colok begitu tangan saya. Dan sebagainya. Saya akan mengatakan, oh Tuhan yang saya sembah bukan yang mati. Tapi Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang hidup, yang bangkit, yang telah menang terhadap kuasa maut. Memang saudara, kalau kita melihat ke latar belakang atau zaman dulu, memang salib itu, kalau kita berbicara tentang salib, itu adalah lambang penghukuman paling berat untuk penjahat yang paling kejam. Makanya tidak heran banyak orang-orang Kristen rumahnya tidak mau memasang salib di rumahnya. Walaupun sudah tidak ada Yesusnya. Karena apa? Karena memang salib adalah lambang penghukuman paling berat untuk penjahat yang paling jahat atau kejam pada waktu itu. Jadi mati di salib berarti mati dalam penderitaan yang amat sangat. Bukankah sebelum disalibkan terpidana mati akan mengalami berbagai-bagai siksaan, akan mengalami cambukan, akan mengalami ejekan dan sebagainya. Bahkan tidak saja sampai di situ, terpidana harus memikul kayu salibnya menuju tempat penyalipan. Tujuannya untuk apa? Bahwa penyalipan ialah agar terpidana mengalami penderitaan yang tidak tertahankan. Dan kematian secara perlahan-lahan. Maka saudaraku yang kasih oleh Tuhan, tidak heran. Dalam peristiwa penyalipan Tuhan Yesus, dikatakan bahwa serdadu bermaksud memberi kepada Yesus minum anggur yang bercampur empedu. Tidak lain saudara, untuk meringankan, untuk menghilangkan, untuk mengurangi rasa nyeri dan sakit Kristus. Itu yang diberikan oleh serdadu-serdadu karena dia tahu siapa Yesus yang sesungguhnya. Tetapi kalau kita melihat Yesus menolaknya. Alasan penolakannya dapat kita lihat dari Markus 14 ayat 25. Nanti baca aja di rumah ya. Bahwa Yesus sendiri akan meminum anggur yang baru nanti dalam kerajaan Allah. Jadi dia tidak mau meminum anggur yang dibelikan oleh serdadu pada waktu itu. Tetapi dia akan minum anggur yang baru nanti dalam kerajaan Allah. Nah saudara, di sini kita melihat bahwa Yesus sendiri menerima penderitaan. Itu dengan penuh kesadaran, dengan kerelaan, ya sungguh-sungguh saudara merasakan penderitaan itu langsung tanpa bantuan minum anggur. Selain itu saudara, salib juga dikatakan adalah lambang kegagalan. Orang-orang mengatakan Kristus telah memiliki rencana yang mulia. Bukankah Kristus datang ke dalam dunia memiliki tujuan? Ya, memiliki rencana yang mulia, yaitu Yesus datang untuk juga menyelamatkan orang-orang berdosa. Bahkan kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 6 ayat 51 di sana, ia akan memberikan kehidupan kekal kepada setiap manusia, kepada setiap orang. Tetapi kok kenyataannya Kristus mati sebelum rencananya selesai, sebelum rencananya digenapi. Saudara, misinya telah digagalkan ketika tentara Romawi menyalibkan Kristus di atas kayu salib. Di mana dia disejajarkan dengan dua penjahat di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Oleh sebab itu, kalau kita melihat Paulus di ayat 19 ya, mengutip dari kitab Yesaya 29 ayat 14, bahwa sejak zaman perjanjian lama, dikatakan bahwa sejak zaman perjanjian lama hikmat Allah selalu bertentangan dengan hikmat manusia. Jadi hikmat Allah selalu bertentangan dengan hikmat manusia. Manusia selalu mencari keselamatan melalui hikmatnya sendiri,
melalui hukum Taurat, melalui filsafat, melalui mungkin ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Tetapi saudara, maka dikatakan berlawanan. Tuhan justru menyediakan jalan keselamatan yang rupanya tidak masuk akal dan dianggap bodoh, dianggap omong kosong. Masa hanya beriman, masa hanya percaya kepada Kristus yang disalibkan masuk surga. Masa kita hanya percaya mengatakan, Tuhan, mulai hari ini saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuing, tiba-tiba ada jaminan keselamatan atau hidup yang kekal. Nah, bagi orang-orang yang mungkin berhikmat, yang berpengetahuan, orang dunia, rasanya itu enggak masuk akal. Memang enggak masuk akal, saudara. Ya, enggak masuk akal. Bagi mereka begitu mudahkah? Bagi mereka sederhanakah keselamatan didapat? Hal ini memang tidak masuk akal. Oleh sebab itu manusia selalu mencari keselamatan dengan usahanya sendiri. Berjuang bagaimana caranya supaya nanti kelak kemudian hari meninggalkan dunia ini bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Dia berusaha dengan cara rajin mungkin ke gereja, berbuat baik, ya rajin, mungkin persembahan dan sebagainya. Itu memang boleh dan memang harus. Tetapi itu kita lakukan setelah kita menerima keselamatan, setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi itu bukan usaha. Jadi kalau di dalam kelas katekisasi ada pertanyaan, kan ada salah satu pertanyaan, apakah saudara percaya bahwa Yesus adalah Juru Selamat? Iya. Lalu saya mulai tanya lagi, 100% mulai bingung. Ya, memang kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi kita juga harus rajin ibadah. Kita juga harus berdoa. Kita juga harus mungkin membaca Alkitab dan lain sebagainya. Oh, jadi selain percaya kepada Tuhan Yesus harus melakukan itu. Ya, biasanya saya tanya lagi lebih lanjut. Ya, sebenarnya kita diselamatkan itu karena anugerah, bukan usaha. Tetapi baca Alkitab, rajin beribadah, berbuat baik dan sebagainya itu akibat. Setelah kita mendapatkan anugerah harus kita lakukan. Jadi bukan salah satu syarat kita masuk ke surga, berbuat baik, beramal dan sebagainya. Tetapi benar-benar itu karena anugerah. Ya, maka jangan ada orang yang menyombongkan diri. Karena ada nyanyi yang mengatakan kalau keselamatan dapat dibeli, yang kaya selamat, yang miskin binasa. Betul nggak? Iya dong, boro-boro merek sedekah, boro-boro kita mau ngasih uang ke orang lain, untuk diri sendiri aja udah ngos-ngosan begitu. Jadi benar-benar itu semua karena anugerah, karena kasih karunia. Nah, saudaraku, maka apakah manusia dapat menyelamatkan dirinya sendiri? Jawabannya tidak. Oleh sebab itu Paulus mengatakan pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang menuju kepada kebinasaan. Karena apa? Karena mereka sedang apa? Sedang menempuh jalan kebinasaan. Karena mereka sebenarnya telah menolak Injil Kristus. Karena sebenarnya mereka itu menolak untuk percaya kepada Tuhan Yesus satu-satunya sebagai jalan kebenaran dan hidup. Nah, itu yang pertama. Nah, saudara, yang kedua, kita lihat pandangan yang kedua. Dikatakan, tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan salib itu adalah kekuatan Allah. Jadi pemberitaan salib itu kekuatan Allah, semacam dinamik, yaitu dikatakan dapat menghancurkan, kan? Di dinamik itu kan bisa untuk menghancurkan begitu ya. Jadi fungsi menghancurkan. Nah, jadi dikatakan kekuatan Allah itu seperti dinamik yang boleh dikatakan mendinamik atau menghancurkan kesombongan manusia dan hikmat manusia yang mengatakan bahwa keselamatan bisa diperoleh
diraih oleh karena usaha kita semata-mata. Nah, justru firman Tuhan mengatakan bahwa pemberitaan salib adalah kekuatan Allah semata-mata. Ya, kalau saudara membaca di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-16, di sana dikatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia. Nah saudara, jadi kalau saat ini kita bisa diselamatkan, itu karena kekuatan Allah. Maka sebab itu Paulus menekankan bahwa manusia tidak dapat mengenal Allah melalui hikmatnya sendiri. Manusia tidak dapat mengenal Allah melalui kepintarannya. Manusia tidak dapat mengenal Allah melalui pengetahuan yang tinggi. Malahan saya kadang-kadang mengalami kesulitan saudara ketika saya menginjili orang-orang yang maaf kata punya pengetahuan yang tinggi. Ya, S3 atau STLR gitu. Atau yang merasa diri hebat. Mengalami kesulitan. Saya tuh biasanya kalau dulu ya, tapi sekarang udah mulai lagi. Ketika ada di rumah duka. Kan itu kumpul. Bukan dengan orang gereja saja. Dengan orang yang belum percaya. Dengan saudara saya. Dan lain sebagainya. Nah, saya pikir ini kesempatan, target bagi saya ya. Karena saya tahu ada saudara saya yang belum percaya kepada Tuhan. Nah, tapi saya tahu dia juga pintar. Saya injili. Dia katakan, no, saya tahu Anda pendeta. Tapi jangan sekali-kali menyampaikan Injil. Karena tidak masuk akal dalam pikiran saya. Masa saudara mengatakan, hanya percaya Yesus Kristus diselamatkan. Hanya percaya kepada Tuhan Yesus ada jaminan hidup yang kekal. Masa hanya percaya kepada Tuhan Yesus bisa masuk surga. Nah saudara, biasanya saya kalau udah berargumen, saya akhirnya sudah lebih baik diam. Saya hanya mengatakan, biarlah Roh Kudus, biarlah waktu Tuhan yang terbaik berbicara. Tapi yang penting tugas saya sudah menyampaikan. Kan itu kan kesempatan kalau di rumah duka kan. Saya biasanya mengatakan, ya kita tidak lama juga akan menyusul kok orang yang meninggal. Nah tapi akhirnya bla 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 bla. Yang penting kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, nggak usah takut, kita masuk ke dalam kerajaan surga. Nah itu kan ini masuknya. Tapi sayang sekali mereka tidak bisa menerimanya. Karena apa? Pakai nalar, pakai ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Jadi kalau saudara-saudara yang punya ilmu pengetahuannya baik, ya, dan sebagainya memang harus saudara jadi orang pintar dan sebagainya. Kalau bisa percaya kepada Tuhan itu semua anugerah bagi kata saya. Karena Tuhan memberikan kepada iman sehingga saudara bisa mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang mau datang mati di atas kayu salib untuk mengampuni dosa saudara dan saya. Saudara, memang kalau kita kembali kepada firman Tuhan, di sana dikatakan memang orang-orang Yunani itu di dalam kehidupannya itu mencari hikmat, pengetahuan dan sebagainya. Bagi orang Yunani bahwa kebenaran itu hanya dapat diperoleh melalui filsafat. Bagi orang Yunani pada waktu itu bahwa kebenaran itu dapat diperoleh dengan logika. Ya, dengan memakai otak dan pikiran manusia sendiri. Bahkan kalau kita melihat orang Yahudi, dia mau percaya kepada Tuhan kalau dia sudah melihat tanda, sudah melihat mujizat. Tapi yang dia lihat, kok kenapa yang datang ke dalam dunia ini keturunan boleh dikatakan lahir dari tukang kayu begitu. Dan dia mau mati di atas kayu salib. Maka tidak heran kenapa banyak orang Yahudi yang sampai saat ini tidak percaya. Dia sampai saat ini sedang menanti akan Mesias, kedatangan Mesias. Padahal Mesias sudah datang saudara. Tapi mereka belum atau tidak percaya. Karena bagi mereka Mesias yang akan datang adalah Mesias yang pada waktu itu membebaskan mereka dari jajahan Romawi. Tapi kenapa yang datang adalah orang yang demikian? Nah saudara, jadi bagi mereka salib Kristus termasuk bodoh karena tidak masuk akal, tidak berarti sama sekali atau tidak ada gunanya. Bukankah mereka mengatakan seseorang yang mati, masa seorang yang mati
itu dapat menyelamatkan orang lain. Dan mereka juga tidak percaya Kristus yang tersalib itu bangkit. Dan sampai saat ini, saudara, masih banyak orang yang tidak mempercayai akan kebangkitan Kristus. Bagi mereka yang bangkit itu atau yang disalibkan itu bukan Kristus. Harus hati-hati dengan ajaran yang demikian. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, kita kembali. Hikmat manusia, hikmat dunia telah dihancurkan oleh pemberitaan salib. Ya, isinya tadi, jadi bukan metode, cara, ya. Bahwa telah dihancurkan oleh pemberitaan salib itu adalah kekuatan Allah. Karena apa? Melalui semuanya, hikmat manusia, hikmat dunia. Jadi manusia telah digagalkan untuk menemukan kebenaran dan mengenal harinya. Tidak bisa dengan cara apapun. Bukankah kalau tidak salah ya, kalau tidak salah Apollo 11 katanya pada waktu itu ya, Apollo 11 atau apalah, katanya naik ke bulan itu untuk mencari Tuhan. Dijumpai kan? Tidak ada. Karena memang Tuhan roh adanya. Nah saudara, kalau kita lihat Allah sanggup menyelamatkan manusia. Jadi bagi mereka yang percaya kepada kebodohan pemberitaan Injil, boleh dikatakan, walaupun pemberitaan itu dianggap kebodohan, karena selalu menekankan bahwa Kristus harus menderita, bahkan mati untuk menyelamatkan saudara dan saya. Saudara, bahkan ada yang kelihatannya bukan hanya bodoh tetapi lemah. Tapi jika kita melihat, jika dilihat secara dunia, ya itu dilihat secara dunia, bodoh, lemah. Tetapi kalau kita lihat rencana Allah itu melalui salib itu melebihi segala hikmat, melebihi segala kekuatan manusia. Sayang sekali manusia tidak dapat melihat. Sayang sekali manusia tidak dapat mengerti bahwa salib Kristus adalah kekuatan Allah. Seperti dinamit yang dapat menghancurkan, yang mengalahkan kuasa dosa, kuasa maut. Saudara, salib Kristus adalah satu-satunya yang dapat menyelamatkan manusia dari belenggu dosa. Oleh sebab itu, saya mau katakan di sini betapa agungnya salib Kristus. Betapa agungnya salib Kristus, walaupun Kristus disalib di antara dua penjahat, sejajar dengan penjahat, seolah-olah Yesus boleh dikatakan dia orang yang jahat atau penjahat, tetapi jelas sekali dia adalah orang yang tidak berdosa. Ya, tetapi saudara, kematian Yesus dengan kematian dua penjahat itu berbeda dan sangat berbeda. Walaupun disejajarkan, walaupun disandingkan. Karena apa? Karena penjahat itu memang selayaknya. Penjahat itu memang sepatutnya dihukum karena setimpal dengan perbuatan-perbuatannya. Tetapi saudara, Kristus disalibkan tidak berbuat sesuatu yang salah. Tapi Kristus disalib yaitu untuk menyediakan keselamatan bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya. Saudara yang kasih Tuhan, dia rela mengorbankan dirinya sendiri untuk saudara dan saya. Dan hal ini sebagai bukti kasih Allah yang paling agung, yang paling besar di dalam kehidupan kita. Saudara, seperti dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Tidak sampai di situ, mengaruniakan anak yang tunggal, tetapi kalimat selanjutnya, jadi barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan sendiri yang mengatakan, dia adalah jalan, dia adalah kehidupan. Nah,
Saudara, dengan inilah kita dapat melihat akan kasih Kristus. Itu Kristus telah menyerahkan nyawanya. Kasihnya bukan sekedar dibicarakan, hanya omong doang saja. Tetapi benar-benar kasihnya itu dinyatakan itu melalui kematiannya di atas kayu salib. Tanpa kematian Kristus di salib, saudara dan saya itu binasa. Maka oleh sebab itu kita bersyukur. Nanti sebentar kita juga akan bersama-sama seperjamuan dengan Tuhan dalam roh. Dan juga seperjamuan dengan saudara-saudara seiman. Tidak lain itu untuk mengingatkan akan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Untuk kita semua orang-orang yang berdosa yang seharusnya binasa. Oleh sebab itu kita patut mengucap syukur. Mengucap syukur atas anugerah yang begitu besar yang telah kita terima. Mari di dalam masa prapaskah sampai puncaknya Jumat Agung dan sampai akhirnya bahwa ya Tuhan yang kita sembah dan yang bangkit hidup. Saudara, saya mengajak saudara, lihatlah dia yang mati di atas kayu salib. Lihatlah dia yang mati di atas kayu salib. Dia tidak pernah berbuat dosa. Namun dia naik ke atas kayu salib untuk menanggung hukuman dosa saudara dan saya. Saudara, dia telah membayar. Dia telah membayar dengan harga yang lunas untuk menebus saudara dan saya. Jadi tidak ada sedikit pun andil dari kita. Tidak ada mungkin secuil pun dari kita. Usaha kita dan lain sebagainya. Tetapi benar-benar bahwa dia telah membayar dengan harga yang lunas. Dia mati di kayu salib. Tidak lain untuk membebaskan saudara dan saya. Nah, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, jika saudara sudah merasakan pengorbanan Kristus, jika saudara sudah merasakan keagungan salib Kristus, bahwa dia yang menderita, dia mati di atas kayu salib, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati, dia hidup. Marilah saudara, kita beritakan pada orang-orang yang belum percaya akan keagungan salib Kristus. Walaupun mungkin ada orang-orang yang menganggap, itu mah sudah kuno, sudah tidak zamannya, itu mah bodoh dan lain sebagainya. Tidak apa-apa, orang mengatakan apapun tidak apa-apa. Tetapi tugas kita ingat, yang sudah diselamatkan, yang sudah merasakan keagungan salib itu, kita harus beritakan. Tapi heran kadang-kadang kalau suruh memberitakan siapa Kristus, memberitakan Injil kepada orang lain, angelnya tahu angel? Susah, sulit. Karena apa? TAKUT, takut. Tetapi kalau kita mendapatkan berita dari WhatsApp dari teman, belum juga disimak, belum juga langsung seret, begitu udah dikirim, tahu-tahu tidak lama kemudian hoak, ya, belum dibaca benar, wah, langsung sebarluaskan. Ternyata kecelek itu bohong. Atau itu terjadi beberapa tahun yang lalu. Tetapi mau tidak kita beritakan WhatsApp ke teman-teman kita tentang keagungan salib Kristus. Kan kita sudah merasakan, betul nggak? Kecuali kalau kita belum. Tapi kalau kita sudah merasakan, kita beritakan. Jangan berita-berita yang lain-lain. Memang saya jujur, saya juga kadang-kadang suka terkecoh. Ya, tapi saya mulai. Karena saya kadang-kadang beberapa kali kecelek. Ternyata beritanya bohong, tidak benar dan sebagainya. Sampai akhirnya saya, maaf ya, ternyata ini bohong. Kan saya harus berani bertanggung jawab dengan apa yang saya sampaikan. Ternyata ini beritanya udah usang dan sebagainya. Jadi saya biasanya sudah menyimak dulu, betul tidak, menguatkan tidak, menghibur tidak, baru saya beri. Kalau tidak, ya udahlah, nggak usah. Untuk sendiri langsung paling tidak juga hapus saja. Nah, saudara, biarlah di dalam momen masa prapaskah ini, mari saudara diajak untuk merenungkan
akan keagungan salib Kristus, yaitu melalui pembacaan buku tentang journey itu, ya, yang semuanya menuju ke salib. Saya waktu baca buku itu saya sangat terberkati, saya sangat dikuatkan. Nah, saya mulai twing, kira-kira kalau jemaat gimana ya? Jadi kalau ada saudara yang sudah mendapat buku itu, saudara tidak membacanya, hari ini adalah hari kelima, kembalikan ke TU, kembalikan kepada hamba Tuhan. Karena apa? Karena ada beberapa orang yang WA ke saya. Ibu, masih ada nggak bukunya? Saya ingin merenungkan. Saya kata, aduh stoknya udah habis. Karena mungkin mereka tahu dari teman sharingnya kelompok kakak, wih sangat terberkati dan sebagainya. Jadi mulai tanya. Tapi untung ada salah seorang ibu ya, Ibu Yeta ya, yang rajin. Dia buat pakai PDW. Ya, jadi satu hari tidak berupa buku. Tapi kalau saudara yang tidak membaca, lebih baik kembalikan. Setuju Pak Agus? Supaya kita bisa bagikan kepada orang yang rindu benar-benar membaca. Karena saya sendiri sebagai hamba Tuhan, hari kelima saya diberkati benar-benar. Itu untuk mengintrospeksi diri saya sebagai hamba Tuhan. Tidak, oh ini cocok untuk si Anu ya. Tapi tidak. Saya benar-benar merenungkan. Kalau selama ini saya sering gerutu, selama ini saya sering mengeluh. Apa yang saya keluhkan? Itu salah satu hari keberapa itu. Apa yang saya keluhkan? Seringkali keluhkannya apa? Aduh kenapa? Mungkin suami saya itu bodoh amat, nggak rajin cari duit begitu ya. Lalu gitu ya. Aduh kenapa anak saya ini nggak mengasihi saya dan sebagainya. Bukan nggak boleh. Tetapi pernahkah di dalam pembacaan itu mengeluh akan segala dosa yang kita perbuat di hadapan Tuhan? Kita mengeluh akan keberdosaan kita. Yang seharusnya kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan, tidak berjalan. Mengeluh akan segala keberdosaan kita. Mengeluh akan segala kepedayaan. Waduh, saya ini benar-benar di situ. Saya boleh dikatakan, ya bertobatlah. Oh, jadi kita boleh mengeluh. Tapi jangan mengeluh kepada hal-hal yang lahiriah. Ya, tetapi mengeluhlah terhadap dosa yang kita perbuat. Yang tentu itu mendukacitakan Tuhan. Dan tidak jadi berkat bagi banyak orang. Nah oleh sebab itu, biar di dalam masa Prapaskah, mari kita akan sama-sama semua anak-anak Tuhan, khususnya jemaat Hosana, kita akan dibawa untuk merasakan akan keagungan salib Kristus. Dan tidak stop sampai di situ. Mari kita juga bagikan keagungan salib Kristus, sehingga mereka yang belum percaya dapat mendapatkan keselamatan yang hanya ada di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi biarlah Roh Kudus-Mu akan bekerja di dalam kehidupan kami. Biarlah di dalam masa Prapaskah ini kami boleh melihat sekali lagi, kami juga boleh merenungkan sekali lagi untuk kasih pengorbanan-Mu yang Tuhan sudah berikan kepada kami, secara khusus Engkau mau mati di atas kayu salib untuk menebus, untuk mengampuni segala dosa-dosa kami yang seharusnya kami binasa, tetapi Engkau sudah mau menanggungnya, Engkau mau mengampuni, sehingga kami memperoleh jaminan hidup kekal. Dan kami juga bersyukur kalau memang Engkau benar-benar bangkit, Engkau adalah hidup, bahkan Tuhan memberikan kepada kami kehidupan. Jadi kalau saat ini kami boleh bisa hidup, itu juga semua anugerah Tuhan. Kalau saat ini kami boleh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu juga karena keagungan salib. Itu Tuhan tolong di dalam masa Prapaskah ini kami sekali lagi boleh mengingat akan segala kasih Tuhan kepada kami. Dan tidak saja sampai di situ, berikanlah kepada kami kekuatan, kemampuan untuk dapat kami juga memberitakan Injil itu kepada orang-orang. Walaupun mungkin mereka akan mengejek, mungkin mereka juga menganggap itu suatu kebodohan. Tetapi paling tidak tugas kami yang menjalankan amanat agung sudah kami lakukan. Dengar doa kami yang kami pohonkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Sebentar kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Mari kita akan siapkan hati kita untuk memuji Tuhan dengan nyanyian dari KPPK nomor 390
3, mengenang Tuhan. Kita nyanyikan bait pertama dan kedua saja. Kita akan menerima perjamuan kudus. Terlebih dahulu kita akan memeriksa sekali lagi diri kita. Apakah masih ada dosa-dosa yang kita sembunyikan karena kita berpikir tidak ada orang yang tahu walaupun di dekat kita. Tetapi ingat, tidak ada sesuatu yang kita dapat sembunyikan di hadapan Tuhan. Semuanya transparan. Oleh sebab itu sebelum kita akan menikmati perjamuan kudus pada pagi hari ini, mari saya memberikan kesempatan kepada saudara untuk mohon pengampunan. Hanya Tuhan sendiri yang sanggup mengampuni. Sehingga pada pagi hari ini kita dilayakkan untuk seperjamuan dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Kiranya Tuhan yang akan mendengar permohonan pengampunan dosa kami. Karena hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang dapat mengampuni dosa kami, yang dapat membebaskan kami dari segala dosa. Yang Tuhan juga sudah lakukan di atas kayu salib. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita
melaksanakan perjamuan kudus, saya sebagai hambanya untuk menyampaikan makna perjamuan kudus. Sehingga ketika kita makan roti dan minum cawan anggur ini tidak bersalah. Bahwa perjamuan kudus adalah sakramen yang diperintahkan langsung oleh Tuhan Yesus pada malam ia dikhianati untuk dilaksanakan di dalam gerejanya sampai ia datang kembali. Melalui perjamuan kudus ini kita mengingat akan kematian dan pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita, yang mana mengingatkan kita akan kasih-Nya yang begitu ajaib dalam hidup kita. Melalui perjamuan kudus ini kita memberitakan akan karya keselamatan melalui karya pengorbanan Tuhan Yesus yang sempurna. Dalam perjamuan kudus ini Tuhan Yesus hadir secara rohani melalui Roh Kudus untuk membawa kita kepada persekutuan dengan Kristus. Jadi perjamuan kudus merupakan anugerah Allah bagi kita karena Tuhan Yesus yang bertindak dan berinisiatif untuk membawa kita bersekutu dengan Dia. Supaya melalui persekutuan ini Ia memberi kesaksian dan peneguhan akan anugerah keselamatan yang sudah kita terima. Dan dengan demikian iman kita semakin dikuatkan dan diteguhkan. Dalam perjamuan kudus ini kita tidak hanya dipersekutukan dengan Tuhan Yesus, tetapi juga dengan sesama saudara seiman, supaya kita hidup dalam kasih satu dengan yang lain. Karena itu mari kita menerima perjamuan kudus ini dengan ucapan syukur, dengan iman yang sungguh, dengan sikap serta tekad untuk taat kepada Tuhan Yesus. Dan kita juga berkomitmen untuk hidup saling mengasihi di antara saudara seiman. Saya persilakan petugas perjamuan kudus untuk ke depan. Saudara-saudaraku, setiap kali kita menerima perjamuan kudus, ingatlah bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata bahwa cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Saudaraku yang sudah dibaptis dewasa atau sudah sidi, atau saudara sudah anggota Hosana atau mungkin belum anggota Hosana tetapi sealiran dengan gereja kami, nanti petugas akan membagikan roti dan cawan anggur ini. Saya harap dengan hormat Bapak Ibu untuk mengambilnya, berdiri, dan setelah mendapatkannya semua kita akan sama-sama menikmatinya. Tapi bagi Bapak Ibu yang belum baptis dewasa atau belum sidi atau tidak sealiran dengan gereja kami atau anak-anak, untuk sementara tidak mengambilnya. Terima kasih untuk kerjasamanya. Silakan.
Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita terlebih dahulu akan membuka bagian depan. Dan mungkin bagi orang tua yang mengalami kesulitan, saya harap mungkin di sebelah kiri atau kanannya dapat membantu untuk membuka cup ini ya. Kalau ada yang mengalami kesulitan, khususnya orang-orang yang sudah sepuh. Ya, kalau sudah siap kita angkat roti ini, kita menerima bersama-sama dengan penuh pengucapan syukur. Amin. Mari kita buka bagian yang kedua. Setelah mendapatkannya, mari kita sama-sama angkat, kita minumnya dengan penuh pengucapan syukur. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau pada pagi hari ini kami bisa seperjamuan dengan Tuhan di dalam Roh Kudus. Bahkan kami juga bisa seperjamuan dengan saudara-saudara seiman. Kami bersyukur sekali lagi Tuhan untuk karya-Mu di atas kayu salib, untuk pengorbanan di atas kayu salib. Untuk kami orang-orang berdosa. Namun kami bersyukur kalau Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang bangkit. Tuhan kami yang sembah adalah Tuhan yang hidup. Oleh sebab itu kami yang sudah percaya kepada Tuhan, yang sudah mendapatkan jaminan keselamatan, kami tidak tinggal diam, tapi kami juga boleh memberitakan akan keagungan Kristus kepada orang-orang yang belum percaya kepada. Dengar doa pengucapan syukur ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Saya harap petugas untuk mengumpulkan kembali cup-cup yang sudah kosong. Mari kita akan memuji Tuhan dari KPPK 393 bait yang ketiga. Hatiku
Sebelum saya akan menyerahkan kepada liturgos, saya akan membacakan ayat firman Tuhan yang tadi juga sudah dibacakan di dalam pembukaan, yang diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 sampai dengan 20 yang berbunyi demikian. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Saya serahkan kepada Ibu Mary. Ibu Pendeta Chai Sukve yang telah menguraikan firman Tuhan buat kita semua dan juga telah memimpin perjamuan kudus pada kebaktian ini. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Sebagai jemaat yang telah dipilih dan dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama dengan gereja di segala abad dan di segala tempat mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilahkan untuk duduk kembali. Sebagai ungkapan rasa syukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, serta berkat Tuhan yang tak ternilai dan begitu berlimpah di dalam setiap apa yang kita butuhkan, mari saat ini kita sama-sama memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam amplop kuning yang ada di kursi atau di depan kursi kita, atau bisa juga dilakukan dengan cara mentransfer dengan menggunakan QR code yang ada pada amplop kuning. Dan kita akan menyerahkan amplop yang telah terisi uang tadi pada saat kita meninggalkan ruang kebaktian ini. Di bagian depan sudah disediakan tempat atau kantong untuk memasukkannya. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, marilah kita bersama-sama bersukacita, menaikkan pujian, mengungkapkan segala kerinduan kita sebagai anak-anak Tuhan, dan kita selalu ingin menyenangkan hati Tuhan. Mari kita sama-sama angkat pujian menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkanmu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu
teruskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Saya undang untuk bangkit berdiri. Senangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hati. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Mari kita masuk dalam doa persembahan. Tuhan Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami kembali menghampirimu, mengucapkan syukur dan terima kasih atas segala berkat, anugerah, kasih darimu yang begitu berlimpah bagi kami. Kami senantiasa Tuhan lawat, kami senantiasa Tuhan peliharakan, sehingga apa yang kami butuhkan Tuhan sediakan. Dan pada kesempatan ini Tuhan kami ingin belajar mengembalikan sebagian dari berkat Tuhan. Kiranya Tuhan akan berkenan apa yang telah kami sampaikan ini. Apa yang kami kembalikan, apa yang kami berikan. Dan biarlah juga orang-orang yang telah Tuhan percayakan kepadamu untuk mengelolanya, biarlah mereka juga bisa mengelola dengan baik. Semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu. Semuanya hanya untuk memperluas, memperbesar kerajaan-Mu. Tuhan, masih banyak saudara-saudari kami yang membutuhkan berkat dari-Mu, membutuhkan kasih sayang-Mu. Namun mungkin dalam hal ini mereka belum mendapatkan hal yang cukup. Kiranya Tuhan akan senantiasa memelihara mereka juga, memperhatikan mereka, berikanlah mereka segala apa yang mereka butuhkan dengan berkecukupan. Dan biarlah pada kesempatan yang akan datang mereka juga bisa sama-sama bersama dengan kami menyatakan syukur dan terima kasih. Menyatakan syukur dan terima kasih melalui persembahannya juga. Terima kasih Tuhan atas yang Kau berikan. Dan kami ingin mempersembahkan persembahan yang lebih lagi. Biarlah Tuhan juga pakai setiap hidup kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja. Tuhan kami, Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk kali ini kita akan berdoa untuk proses renovasi ruang ibadah remaja pemuda yang sedang berlangsung. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, pada kesempatan ini juga kami ingin berdoa ya Tuhan, kami membutuhkan ruangan yang representatif, ruangan yang cukup untuk menyelenggarakan ibadah untuk remaja dan pemuda. Ruangan ini Tuhan ada di lantai atas, kiranya Tuhan akan menolong, membantu kami, memberikan petunjuk kepada kami bagaimana kami harus merenovasi dengan baik sehingga sesuai dengan kebutuhan. Dan juga membantu kami ya Tuhan untuk memberikan hati yang penuh dengan rasa bersyukur karena kami mempunyai gedung gereja. Dan biarlah untuk kebutuhan renovasi ini Tuhan cukupkan sehingga untuk tangan-tangan yang sudah mendapatkan berkat yang begitu berlimpah dari Tuhan juga bisa mengembalikan berkatnya, bisa membantu untuk pembangunan dan renovasi ruang ibadah bagi remaja dan pemuda yang sangat kami butuhkan ini. Semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan, semuanya hanya untuk memperluas, memperbesar kerajaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja. Doa kami yang tidak sempurna ini, Tuhan Yesus adalah juru selamat kami yang senantiasa memberikan apa yang kami butuhkan. Terima kasih. Amin.
Segala puji hormat bagi Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ketiganya yang esa. Doxologi. Dikasih oleh Tuhan, sebelum kita meninggalkan tempat ini, mari arahkan iman, pengharapan, dan kasih kita pada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Amin. Selesai, jemaat dipersilakan duduk untuk mengambil saat teduh. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih kepada hamba Tuhan yang telah melayani, yaitu Ibu Pendeta Chai Suk Fei, dan juga yang telah memimpin ibadah kita serta perjamuan kudus. Kami pun mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih yang sudah mau beribadah bersama-sama dengan kami di ruang ibadah ini. Dan jika ada Bapak Ibu Saudara-saudari yang mungkin baru pertama kali hadir beribadah, bisa bangkit berdiri agar kami bisa mengenal lebih dekat. Jika belum, terima kasih, selamat datang. Jika belum mempunyai tempat ibadah yang tetap, kami mengundang Bapak dan Ibu untuk bisa bersama-sama dengan kami beribadah di tempat ini setiap hari Minggu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan sekali lagi kami pun mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah beribadah bersama-sama dengan kami di sini. Berikut akan kami sampaikan beberapa warta jemaat, yaitu mengenai berita pemberkatan pernikahan, kemudian pendaftaran ibadah, doa pagi dan puasa, serta renovasi gereja. Yang pertama mengenai berita pemberkatan pernikahan.
Pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 pukul 11 akan dilangsungkan pemberkatan pernikahan yang dilayani oleh Bapak Pendeta Chandra Gunawan, yaitu antara Saudara Hans Pratama Cahyadi, yaitu putra tunggal dari Tuan Yadi Cahidi dan Nyonya Lili Aulia, dengan Saudari Priska Yuli, putri pertama anak kedua dari Tuan Mener Tampu Bolon dan Nyonya Mahda Silitonga. Mohon dukungan doa dari jemaat sekalian. Kemudian mengenai pendaftaran ibadah, sehubungan dengan semakin pulihnya situasi pasca COVID-19, Dewan Penatua memutuskan bahwa pendaftaran untuk ibadah tidak perlu lagi dilakukan melalui ArtNet. Sehingga mulai bulan Maret ini, jemaat dapat langsung datang beribadah ke gereja dan mencari tempat duduk yang ada serta sesuai, dan utamakan diisi bagian depan atau bangku yang bagian depan terlebih dahulu. Jemaat tetap dihimbau untuk memakai masker dan menjaga protokol kesehatan, dan juga diharapkan agar seluruh jemaat dapat lebih setia untuk kembali beribadah secara onsite. Dalam rangka persiapan dan peringatan Jumat Agung dan Paskah 2023, setiap hari Rabu diadakan kebaktian doa pagi dan puasa, dan jemaat dapat berpuasa mulai dari pagi sampai sore disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Puncak puasa akan dilakukan pada Jumat Agung, yaitu tanggal 7 April 2023. Jemaat juga dihimbau membaca buku refleksi Journey to the Cross setiap hari sebagai bahan perenungan pribadi maupun kelompok. Mari kita berdoa agar dapat memahami dan mengalami kasih Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib dan menebus kita menjadi manusia yang telah dipulihkan dari dosa-dosa yang telah menghimpit kita. Mengenai renovasi aula ibadah remaja dan pemuda, untuk memenuhi kebutuhan kaum muda Hosana akan tempat ibadah yang layak dan cukup, maka dalam anugerah Tuhan gereja merenovasi ruangan aula yang berada di lantai 3. Saat ini proses renovasi tengah berlangsung, dimulai dengan pembongkaran bangunan lama, kemudian diperkirakan eksterior bangunan akan dapat diselesaikan dalam waktu 2 bulan ke depan. Jemaat dapat mendukung proyek pembangunan ini dalam doa dan juga persembahan dana. Silahkan memasukkannya atau mentransfernya ke rekening khusus pembangunan, yaitu rekening BCA atas nama GKIM Jemaat Hosana. Adapun nomor rekeningnya tertulis di layar. Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai warta jemaat untuk hari Minggu ini. Kita akan kembali bersama-sama beribadah minggu depan, dan kami ucapkan terima kasih, selamat pagi, dan sampai jumpa. Tuhan memberkati kita sekalian.